Keris Kiai Setan Kober 5 Bab 2, Wira Tamtama, Prajurit Pengawal Raja 2. Ditulis oleh Apung GWAP. Suara gaduh disertai suara auman harimau masih terdengar di gerumbul semak-semak, diselingi suara auman keras dari Aji Senggara Macan. 7 orang prajurit Wira Tamtama masih berdiri tegak, jarinya masih menggenggam pedang, tapi tangannya sudah tidak kuat untuk mengangkatnya, sehingga pedangnya menjuntai ke bawah, kakinya gemetar tidak mampu digerakkan, apalagi untuk melangkah maju. Mereka terpengaruh dan ketakutan mendengar suara auman harimau dari Aji Senggara Macan yang terdengar tumpang tindih dengan auman macan gembong dari dalam gerumbul semak-semak. Sultan Trenggana dan ketiga Tumenggung hanya bisa menunggu dengan cemas, menunggu usaha Karebet untuk menangkap hidup-hidup seekor harimau gembong yang badannya sebesar kerbau. Ternyata di dalam diri Karebet, di samping kekuatannya yang luar biasa, juga tersimpan Aji Senggara Macan, kata Tumenggung Gajah Birawa dalam hati. Di dalam gerumbul semak-semak terdengar suara benturan keras disusul oleh suara auman Aji Senggara Macan, setelah itu terdengar suara benturan 2 kali berturut-turut. Tak lama kemudian suara gaduh di dalam gerumbul semakin pelan, semakin lirih, dan sesaat kemudian suara gaduh itu pun berhenti, kembali suasana di hutan Prawata menjadi sunyi senyap. Sesaat kemudian terdengar suara gemerisik di dalam gerumbul, dan keluarlah seorang pemuda tampan, Karebet, yang di tangan kanan dan kirinya mengepit 2 ekor anak harimau yang masih kecil, berjalan menuju ke arah Sultan Trenggana. Setelah sampai di depan Kanjeng Sultan, Karebet berhenti membungkuk hormat dan menanti perintah dari Kanjeng Sultan selanjutnya. Karebet, kata Sultan Trenggana. Dawuh dalam Kanjeng Sultan, jawab Karebet. Kau datang ke sini membawa 2 ekor gogor, di mana macan gembong sebesar kerbau yang tadi berada di gerumbul? Tanya Sultan Trenggana. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, harimau sebesar kerbau itu masih berada di dalam gerumbul semak-semak, macan gembong itu telah pingsan, kata Jaka Tingkir. Mari kita lihat, kata Sultan Trenggana. Dengan mengempit 2 ekor anak harimau, Karebet berjalan menuju gerumbul, diikuti oleh Sultan Trenggana beserta ketiga Tumenggung, dan di belakangnya berjalan prajurit Wira Tamtama yang tubuhnya hampir pulih dari pengaruh suara Aji Senggara Macan. Sultan Trenggana melihat seekor macan gembong tergeletak pingsan di dalam gerumbul hutan, harimau itu terlihat masih bernafas, perutnya masih bergerak teratur. Karebet, kau apakan harimau itu? Tanya Kanjeng Sultan. Hamba pukul kepalanya Kanjeng Sultan, jawab Karebet. Sultan Trenggana menganggukkan kepalanya, kalau Karebet mau, sekali pukul kepala macan gembong itu bisa pecah. Tumenggung Gajah Birawa, kata Sultan Trenggana. Dawuh dalam Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birawa. Kita harus tinggalkan tempat ini secepatnya, sebelum harimau itu sadar dari pingsannya, dan kau Karebet, kembalikan gogor itu kepada induknya, kata Sultan Trenggana. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Karebet, lalu kedua gogor itu pun dilepaskan di gerumbul semak-semak. Merasa dirinya sudah bebas, kedua ekor anak harimau itu berlari menuju ke tempat induknya yang masih pingsan. Tumenggung Gajah Birawa, kita lanjutkan perburuan, kita berjalan menuju arah utara, dan harus menjauh dari tempat harimau ini, karena tidak akan ada binatang buruan apapun, selama kita berada di daerah jelajah macan gembong, kata Sultan Demak. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birawa. Rombongan Kanjeng Sultan berjalan kembali menuju arah utara, meninggalkan harimau loreng yang masih pingsan di dalam gerumbul semak-semak. Sambil terus berjalan, berbagai pertanyaan berputar-putar di dalam pikiran Kanjeng Sultan dan para Tumenggung, ketika melihat di tubuh Karebet tidak ada luka lecet sedikit pun, tidak ada bekas cakaran ataupun bekas gigitan taring harimau. Selain mempunyai Aji Senggara Macan, aji apalagi yang dipakai Karebet ketika menaklukkan seekor macan gembong, tubuhnya tidak terluka sedikit pun, cakar dan gigi harimau tak mampu melukainya, kata Kanjeng Sultan dalam hati. Rombongan para pemburu terus berjalan ke arah utara, menjauhi daerah jelajah macan gembong.
Matahari terus berjalan perlahan-lahan ke arah barat, di perkemahan yang dijaga prajurit Wirabraja dan prajurit Wiramanggala, serta dipimpin oleh Panji Kertapati terlihat sunyi, hanya terlihat 2 orang prajurit Wirabraja yang berjaga di depan perkemahan. Di halaman, masih berdiri tegak bendera gula kelapa, dan 3 buah bendera kesatuan prajurit Demak serta sebuah bende yang dikaitkan pada sebuah tonggak kayu. Matahari sudah condong ke barat, prajurit Wirabraja yang bertugas melihat rombongan Kanjeng Sultan berjalan mendekati perkemahan, dan sesaat kemudian terdengarlah suara bende yang ditabuh beberapa kali. Dari ketiga gubuk itu, keluarlah para prajurit dan abdi dalam untuk menyambut kedatangan Kanjeng Sultan. Rombongan pemburu memasuki perkemahan, di depan sendiri Tumenggung Gagak Anabrang berjalan menuju gubuk, di belakangnya Kanjeng Sultan bersama Tumenggung Gajah Birawa. Karebet bersama beberapa prajurit berjalan di belakang Sultan, dengan memakai sebatang bambu karebet beserta seorang prajurit memanggul seekor kijang yang terkena panah Kanjeng Sultan. Di belakang karebet ada lagi 2 orang prajurit yang memanggul seekor kijang lainnya. Panji Kertapati beserta ketiga Tumenggung mengantar Kanjeng Sultan sampai masuk ke gubuknya. Setelah 2 prajurit Wira Tamtama menjaga gubuk Kanjeng Sultan, maka ketiga orang Tumenggung beserta Panji Kertapati meninggalkan gubuk Kanjeng Sultan. Beberapa prajurit dan abdi dalam membawa kijang hasil buruan ke sebuah sungai kecil di dekat perkemahan lalu memotongnya menjadi beberapa bagian. Malam harinya, ketika gelap menyelimuti perkemahan di hutan Prawata, para prajurit mulai membuat perapian untuk memanggang kijang hasil buruan. 4 buah perapian sudah menyala, dan daging kijang pun sudah dibagikan di setiap gubuk. Api unggun Kanjeng Sultan berada di tengah, dikelilingi oleh 3 perapian para prajurit. Di depan perapian, Kanjeng Sultan menikmati sepotong daging paha kijang, di dekatnya, 3 orang Tumenggung juga sedang menikmati daging kijang yang dibakar. Di dekat api unggun yang lain, sebagian para prajurit juga sedang menikmati daging kijang, sebagian lagi terlihat sedang berjaga di ujung tanah lapang. Malam semakin larut, rembulan telah bergeser ke arah barat, seberkas cahayanya menyentuh dedaunan di hutan Prawata, 4 buah perapian sudah lama padam. Waktu berjalan terus, tiba saatnya Sang Surya menggantikan tugas Sang Chandra, semburat sinar merah membayang di arah Bangwetan. Suara kicau burung pun memenuhi perkemahan. Ketika terdengar suara bende, maka perkemahan menjadi terbangun, dan mulailah persiapan untuk perjalanan pulang ke kota Raja Demak. Matahari mulai merangkak naik, 2 orang prajurit perintis sudah berangkat mendahului beberapa ratus langkah di depan rombongan Kanjeng Sultan. Ketika semilir angin pagi menyapa pepohonan di hutan, terdengar suara bende yang ditabuh untuk pertama kalinya. Kuda-kuda telah berbaris rapi, para prajurit dan abdi dalam sudah siap di samping kuda masing-masing. Kanjeng Sultan pun keluar dari dalam gubuk diapit oleh Tumenggung Gagak Anabrang dan Tumenggung Surapati, di belakangnya berjalan seorang prajurit membawa songsong kerajaan. Tumenggung Gajah Birawa mempersilahkan Kanjeng Sultan untuk naik ke punggung kuda, dan terdengarlah suara bende yang ditabuh untuk kedua kalinya, dan para prajurit dan abdi dalam naik ke punggung kuda masing-masing. Ketika para prajurit sudah berada di atas punggung kuda, jumlah orang yang berpakaian abdi dalam yang semula 3 orang, sekarang ternyata hanya ada 2 orang, berkurang 1 orang, tetapi jumlah prajurit Wira Tamtama bertambah 1 orang. Atas titah Sultan Trenggana, salah seorang abdi dalam telah diangkat menjadi seorang prajurit, dan telah diperkenankan memakai pakaian prajurit dari Kesatuan Wira Tamtama. Prajurit Wira Tamtama yang baru, yang sekarang telah berada di atas punggung kuda, adalah seorang prajurit berwajah tampan yang masih muda, serta mempunyai pandangan mata yang tajam, setajam mata seekor macan kumbang. Karebet, yang sekarang berada di atas punggung kuda dengan memakai seragam Wira Tamtama merasa dalam hati, Kanjeng Sultan Trenggana yang mengenalnya belum lama tapi terasa benar, Kanjeng Sultan telah melimpahkan kasih kepadanya.
Suara bende yang ketiga kalinya telah terdengar, kuda Tumenggung Gagak Anabrang yang menjadi cucuk lampah telah bergerak maju, kemudian diikuti oleh kuda para prajurit beserta 2 orang abdi dalam. Rombongan berkuda berjalan dengan kecepatan sedang, menuju ke arah barat dengan tujuan akhir, kota Raja Demak. Para prajurit Wira Tamtama yang sedang berkuda mengawal Kanjeng Sultan merasa senang, Karebet yang mempunyai keberanian yang luar biasa, telah menjadi prajurit Wira Tamtama. Para prajurit merasa kagum, karena tanpa menggunakan senjata, Karebet telah berani melawan seekor macan gembong yang badannya sebesar kerbau. Ketiga orang Tumenggung lebih kagum lagi, karena Karebet yang masih muda ternyata memiliki aji senggara macan, yang mampu membuat para prajuritnya gemetar. Sultan Trenggana pun kagum terhadap Karebet, yang umurnya masih muda tapi sudah mempunyai rangkapan aji, yang membuatnya tak terluka ketika dicakar ataupun digigit seekor macan gembong. Ilmu kebal apakah yang dipunyai oleh Karebet? Desis Sultan Trenggana. Sayang sekali, aku tidak melihat gerakan ilmu kanuragan Karebet sewaktu bertarung menaklukkan seekor harimau loreng. Kalau aku tadi bisa melihat pergulatan itu, tentu aku akan tahu ilmu kebal yang digunakan oleh Karebet, kata Sultan Trenggana dalam hati. Sultan Trenggana pun mengangguk-anggukan kepalanya, menghadapi seekor macan gembong yang badannya sebesar kerbau, memang harus mempunyai rangkapan ilmu, dan ia pun merasa ilmunya Aji Tameng Wajah mampu untuk menghadapi seekor macan gembong yang ganas. Aji Tameng Wajah milikku juga tak mampu ditembus oleh cakaran maupun gigitan seekor harimau loreng, kata Sultan Trenggana dalam hati. Kuda-kuda yang berlari masih tetap melaju dengan kecepatan sedang menuju arah barat, meninggalkan debu tebal yang berhamburan. Tumenggung Gajah Birawa, kata Kanjeng Sultan sambil memperlambat kudanya. Dawu dalam Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birawa yang merapatkan kudanya ke kuda Kanjeng Sultan. Nanti kita singgah lagi di Panti Kudus, kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawu Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birawa. Kemudian Tumenggung Gajah Birawa menyuruh seorang prajurit untuk mendahului ke Panti Kudus, memberitahu Kanjeng Sunan Kudus, kalau siang ini rombongan Kanjeng Sultan Trenggana akan singgah di Panti Kudus. Beberapa saat kemudian seorang prajurit keluar dari dalam barisan dan memacu kudanya menuju Panti Kudus dan sesaat kemudian bayangannya pun sudah tidak kelihatan. Matahari memanjat langit semakin tinggi, debu berhamburan dari kaki-kaki kuda, dan rombongan Kanjeng Sultan pun semakin mendekati Panti Kudus. Beberapa saat kemudian, di Panti Kudus, Sunan Kudus menerima prajurit Wira Tamtama yang berkuda mendahului rombongan lainnya, untuk mengabarkan bahwa Kanjeng Sultan Trenggana akan singgah di Panti Kudus. Baik, segera saya persiapkan makan siang dan tempat istirahat para prajurit, kata Sunan Kudus. Kanjeng Sunan Kudus lalu memanggil salah seorang santri untuk mempersiapkan keperluan rombongan Kanjeng Sultan. Sementara itu kuda-kuda rombongan pemburu dari Keraton Demak masih tetap berlari ke arah barat, semakin dekat dengan tujuannya, Kudus. Beberapa saat kemudian Tumenggung Gagak Anabrang memperlambat laju kudanya, karena sudah mendekati Panti Kudus. Dari jauh terlihat Kanjeng Sunan Kudus bersama para santri, berdiri di depan Panti Kudus, siap menyambut kedatangan Sultan Trenggana. Sesaat kemudian rombongan berkuda pun berhenti, Tumenggung Gagak Anabrang turun dari kudanya, mempersilahkan Sultan Trenggana turun dari kudanya, lalu bersama kedua Tumenggung yang lain, ia mengantar Kanjeng Sultan bertemu dengan Sunan Kudus. Setelah itu Sunan Kudus pun mempersilahkan mereka berempat masuk ke ruangan untuk beristirahat. Tak beberapa lama setelah dijamu dengan beberapa buah kelapa muda dan beberapa buah lainnya, Kanjeng Sunan Kudus berkata, Kanjeng Sultan, saya lihat Karebet sekarang sudah memakai pakaian prajurit Wira Tamtama, apa yang sudah terjadi? Ya Kanjeng Sunan, kata Sultan Trenggana, lalu Kanjeng Sultan menceritakan semua peristiwa yang terjadi di hutan Prawata. Jadi Karebet mampu mengalahkan seekor macan gembong yang badannya sebesar kerbau tanpa membunuhnya. Tanya Sunan Kudus. Betul Kanjeng Sunan, jawab Sultan Trenggana.
Saya ingin mengenal Karebet lebih dekat, saya mohon diperbolehkan bicara berdua dengan Karebet, kata Sunan Kudus. Silahkan, mau bicara di mana Kanjeng Sunan, tanya Sultan Trenggana. Di ruangan sebelah saja, silahkan Kanjeng Sultan beristirahat tetap di ruangan ini, saya tinggal ke ruang sebelah sebentar, kata Sunan Kudus. Silahkan Kanjeng Sunan, kata Kanjeng Sultan, lalu berkata kepada Ki Tumenggung, Tumenggung Gajah Birawa panggil Karebet kemari, supaya segera menemui Kanjeng Sunan Kudus. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birawa. Sunan Kudus dan Tumenggung Gajah Birawa bersama-sama keluar ruangan, Kanjeng Sunan menuju ruangan di sebelah, sedangkan Tumenggung Gajah Birawa mencari Karebet. Beberapa saat kemudian, di dalam sebuah ruangan, Kanjeng Sunan Kudus mendengar pintu diketuk, dan sesaat kemudian masuklah Karebet ke dalam ruangan. Mari, silakan masuk Cah Bagus, duduklah di sini, kata Sunan Kudus. Terima kasih Kanjeng Sunan, kata Karebet. Bagaimana keadaanmu sekarang, Bagas Kewarasan Karebet? Tanya Sunan Kudus. Atas doa dan pangestu Kanjeng Sunan Kudus, saya dalam keadaan sehat, jawab Karebet. Kau masih sering ke Pengging? Tanya Kanjeng Sunan. Kadang-kadang saya ke Pengging Kanjeng Sunan, tetapi saya lebih sering berada di Tingkir, jawab Karebet. Coba kau ceritakan, sampai kau bisa jadi seorang prajurit Wira Tamtama, kata Sunan Kudus. Maka Karebet pun menceritakan semuanya, kecuali tentang pertemuannya dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Karebet juga tidak bercerita tentang pengembaraannya sewaktu berguru kepada orang-orang Linuih, belajar kepada orang-orang Pinunjul. Pertemuannya dengan Kanjeng Sunan Kalijaga sewaktu dia sedang menunggu padi gaga, lalu Kanjeng Sunan Kalijaga mengatakan besok ia akan menjadi raja, dan tentang pengembaraannya ke berbagai sudut Kasultanan Demak berguru untuk mendapatkan Aji Jaya Kawijayan, tidak diceritakan kepada Sunan Kudus. Kau belajar olah kanuragan di mana Karebet? Siapa yang mengajarimu? Tanya Sunan Kudus. Di desa Tingkir, Kanjeng Sunan, yang mengajari adalah Siwa Kebo Kanigara, ia kakak dari Ayahanda Kebo Kenanga, jawab Karebet. Kau belajar ilmu perguruan Pengging? Tanya Sunan Kudus. Ya Kanjeng Sunan, kata Karebet. Lalu harimau yang kau kalahkan itu masih hidup? Tanya Kanjeng Sunan. Masih hidup Kanjeng Sunan, macan gembong itu hanya pingsan saja, jawab Karebet. Sunan Kudus menganggukkan kepalanya, dan dia pun teringat akan murid kesayangannya yang berada di kota Raja Demak. Dilihatnya Karebet yang duduk di depannya, lalu Sunan Kudus pun membandingkan Karebet dengan keponakan sekaligus muridnya, Arya Penangsang. Umurnya hampir sebaya, kekuatan wadaknya juga seimbang, ilmu kanuragannya mungkin juga tidak jauh berbeda, kata Sunan Kudus dalam hati. Tetapi ada sedikit rasa khawatir di hati Sunan Kudus, terhadap sifat muridnya Arya Penangsang. Kelemahan Penangsang hanya pada sifatnya yang pemarah, dan nantinya, sifat pemarah Penangsang harus bisa dihilangkan, kata Sunan Kudus dalam hati. Kalau Karebet dan Penangsang suatu saat berlatih ilmu kanuragan dan ternyata ilmu mereka seimbang, maka sifat pemarah Penangsang bisa menjadi awal dari kekalahannya, kata Sunan Kudus. Aku harus berusaha untuk membuat Penangsang lebih sabar, kata Sunan Kudus dalam hati. Sekali lagi Kanjeng Sunan Kudus melihat, menakar, menghitung dan memperhatikan tubuh Karebet. Seimbang, kata Kanjeng Sunan Kudus sekali lagi, Penangsang pun tidak akan kalah kalau diadu dengan macan gembong. Penangsang mampu memecahkan kepala harimau loreng yang badannya sebesar kerbau dengan sekali pukul. Penangsang harus sabar, baru bisa seimbang dengan Karebet, kata Sunan Kudus. Tetapi Kanjeng Sunan mengernyitkan dahinya, ketika ia melihat seperti ada seberkas cahaya di mata Karebet. Karebet, kata Sunan Kudus. Kita sudah cukup lama berada di sini, silakan berkumpul dengan para prajurit, aku akan kembali ke ruangan sebelah untuk menemani Kanjeng Sultan Trenggana, kata Sunan Kudus. Terima kasih Kanjeng Sunan, kata Karebet, dan ia pun mohon diri untuk kembali berkumpul dengan para prajurit.
kembali Sunan Kudus menemui tamunya, Sultan Trenggana di ruang dalam Panti Kudus dan beberapa saat kemudian, ketika terdengar bunyi kentongan dari Masjid Panti Kudus, maka Kanjeng Sunan pun mengajak tamunya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Waktu berjalan terus, matahari sudah bergeser sedikit ke arah barat, Kanjeng Sultan Trenggana dan rombongan telah melaksanakan sholat duhur berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan makan siang, dan sekarang telah tiba waktunya untuk mohon diri, pamit kembali ke kota Raja Demak. Ketika kuda-kuda sudah siap untuk berangkat, maka Sunan Kudus pun berjalan turun dari pendapa, mengantar Sultan Trenggana sampai di halaman Panti Kudus. Saya mohon diri Kanjeng Sunan, akan melanjutkan perjalanan kembali ke kota Raja Demak, saya dan rombongan sudah dijamu dengan baik di Panti Kudus, terima kasih, kata Sultan Trenggana. Ya, selamat jalan, semoga Kanjeng Sultan dan rombongan selamat sampai di kota Raja Demak, kata Sunan Kudus. Tumenggung Gagak Anabrang yang menjadi cucuk lampah mulai menjalankan kudanya maju, diikuti oleh seluruh rombongan berkuda, meninggalkan Panti Kudus, berpacu ke arah barat, ke kota Raja Demak. Debu mengepul di belakang kaki-kaki kuda ketika rombongan baru saja menyeberangi Kali Serang, dan meneruskan perjalanan menuju arah matahari terbenam. Beberapa saat kemudian, Tumenggung Gajah Birawa mengutus seorang prajurit untuk mendahului ke Demak, mengabarkan kedatangan rombongan Kanjeng Sultan kepada Patih Wanasalam. Waktu terus berjalan, kaki kuda pun masih tetap berlari, beberapa kali rombongan terpaksa beristirahat dan ketika matahari sudah condong ke barat, rombongan Kanjeng Sultan telah sampai di tepi sebelah timur Sungai Tuntang. Tumenggung Gajah Birawa lalu mengatur penyeberangan bergantian menuju tepi barat Sungai Tuntang. Tak lama kemudian, semua rombongan sudah selesai menyeberang, dan mereka sudah masuk wilayah kota Raja Demak, tinggal selangkah lagi akan sampai di Keraton Kasultanan. Tumenggung Gagak Anabrang yang menjadi cucuk lampah, berkuda di depan sendiri, telah mulai berjalan, diikuti oleh para prajurit dan abdi dalam di belakangnya. Rombongan berkuda terus berjalan menuju arah keraton, dan di sepanjang jalan terlihat rakyat Demak berjongkok ketika Kanjeng Sultan Trenggana lewat di depannya. Di halaman dalam Suranatan, dari balik pagar, Ganjur sedang mengintip rombongan berkuda, rombongan Kanjeng Sultan yang pulang dari berburu di hutan Prawata, matanya mencari kemenakannya, Karebet yang kemarin telah diangkat menjadi abdi dalam Kasultanan, dan ia pun ikut rombongan Kanjeng Sultan ikut berburu ke hutan Prawata. Matanya mencari Karebet di antara rombongan berkuda, betapa terkejutnya ketika dilihatnya, abdi dalam yang naik kuda hanya 2 orang, seharusnya 3 orang dan Karebet tidak ada di antara rombongan yang berpakaian abdi dalam. Karebet telah hilang. Dada Ganjur menjadi berdebar-debar, Karebet telah hilang, dia tidak ada di dalam rombongan Kanjeng Sultan yang kembali dari berburu di hutan Prawata. Ganjur telah melihat di dalam rombongan yang memakai pakaian abdi dalam hanya 2 orang. Bagaimana nanti kalau ia menjelaskan kepada kakaknya, Nyai Ageng Tingkir, kalau Karebet hilang ketika mengikuti perburuan Kanjeng Sultan di hutan Prawata? Sekali lagi, pandangan Ganjur melihat ke arah para prajurit, dan Ganjur pun terkejut untuk kedua kalinya, ketika dilihatnya ada seorang prajurit Wira Tamtama yang mempunyai wajah mirip wajah Karebet. Tangan Ganjur meraba dadanya yang menjadi deg-degan, kepalanya tiba-tiba terasa pusing, Karebet telah hilang, sekarang malah ada prajurit Wira Tamtama yang wajahnya mirip dengan wajah Karebet. Pandangan Ganjur masih terus melihat ke arah rombongan berkuda sampai bayangannya hilang dari pandangan. Beberapa saat kemudian, Tumenggung Gagak Anabrang sudah sampai di pintu gerbang keraton, dan ia pun memperlambat laju kudanya, dan rombongan berkuda pun masuk ke halaman keraton, dan berhenti di halaman Sasana Sewaka. Di sana sudah ada Patih Wanasalam yang berdiri beserta beberapa tumenggung, panji, rangga, dan beberapa lurah prajurit, bersiap menyambut rombongan Kanjeng Sultan. Sultan Trenggana turun dari punggung kuda, kemudian disambut oleh Patih Wanasalam, lalu bersama Tumenggung Gajah Birawa, Patih Wanasalam segera mengantar Sultan Trenggana ke ruangan dalam.
Di halaman, dengan memakai pakaian prajurit Wira Tamtama, Karebet dan para prajurit lainnya, masih menunggu Ki Tumenggung untuk menerima perintah selanjutnya. Beberapa saat kemudian Tumenggung Gajah Birawa keluar dari ruang dalam, dan dengan tangannya, Ki Tumenggung memanggil Karebet untuk mendekat. Setelah Karebet berada di dekatnya, maka Tumenggung Gajah Birawa memanggil seseorang, Ki Lurah Wirya Sentika, ke sini sebentar. Seseorang yang sudah agak tua, berpakaian Lurah Wira Tamtama maju mendekati Tumenggung Gajah Birawa. Ki Lurah, ini Karebet, prajurit Wira Tamtama yang baru, mulai besok dia berada di bawah perintah Ki Lurah Wirya, kata Ki Tumenggung. Mulai besok ajari Karebet tentang tata cara keprajuritan, kata Tumenggung Gajah Birawa. Baik Ki Tumenggung, jawab Lurah Wirya Sentika. Karebet, lurahmu di Wira Tamtama adalah Ki Lurah Wirya ini, kata Ki Tumenggung. Ya Ki Tumenggung, terima kasih, kata Karebet. Setelah Tumenggung Gajah Birawa telah selesai mengatur beberapa persoalan, maka ia pun kemudian berkata kepada semua prajurit, kalian semua, sekarang boleh pulang. Karebet, besok pagi kau temui aku di dalam kraton, di ruangan Wira Tamtama, kata Ki Lurah Wiryo. Baik Ki Lurah dan saya mohon pamit Ki Lurah, kata Karebet. Setelah berpamitan kepada Ki Lurah Wirya Sentika dan Ki Tumenggung Gajah Birawa, maka dengan masih menggunakan pakaian prajurit Wira Tamtama, Karebet pulang ke dalam Suranatan, ke tempat pamannya bekerja, Paman Ganjur. Matahari hampir tenggelam ketika Karebet melangkahkan kakinya memasuki regol, berjalan di halaman dalam Suranatan. Di rumahnya, Ganjur sedang duduk di atas lincak, badannya lesu, wajahnya menunduk merenung, di mana Karebet sekarang. Dia sudah menghitung beberapa kali abdi dalam yang pulang di dalam rombongan Kanjeng Sultan cuma ada 2 orang, padahal sewaktu rombongan Kanjeng Sultan berangkat, Ganjur telah menghitung, abdi dalam yang berangkat ikut dalam rombongan Kanjeng Sultan ada 3 orang, termasuk Karebet yang memakai pakaian seorang abdi dalam. Aku harus bertanya kepada Ki Tumenggung Gajah Birawa, kata Ganjur dalam hati. Ganjur masih terbenam dalam angan-angannya, badannya merinding, bagaimana kalau misalnya Karebet telah mati dimakan binatang di hutan Prawata, atau bagaimana kalau sewaktu menyeberangi Sungai Serang, di daerah Tanggul Angin, Karebet disambar seekor buaya, atau jangan-jangan ia sudah jadi korban hantu gentayangan, di gondol wewe dimakan lelepah, atau dimakan demit hutan Prawata, Tetapi alangkah terkejutnya Ganjur ketika ia mengangkat wajahnya, di hadapannya telah berdiri seorang prajurit Wira Tamtama yang berwajah mirip Karebet, menatapnya sambil tersenyum. Paman Ganjur, sapa orang yang memakai pakaian prajurit Wira Tamtama itu? Kau, Karebet. Tanya Ki Ganjur, kau betul Karebet? Kau masih hidup? Tanya pamannya Ganjur. Karebet pun menjadi heran mendengar pertanyaan pamannya. Ya paman, aku masih hidup, ada apa? Tanya Karebet heran. Kau memakai pakaian prajurit Wira Tamtama? Tanya Karebet. Ya paman, kenapa? Kata Karebet. Karebet, kata pamannya Ganjur keras. Kau tidak usah gagah-gagahan memakai pakaian seorang prajurit Wira Tamtama, meskipun kita hanya punya satu pakaian sepengadek saja, tidak apa-apa, kau tidak perlu meminjam pakaian dari seorang prajurit Wira Tamtama hanya untuk kau tunjukkan kepada pamanmu, kau tidak usah pamer memakai pakaian itu, kata Ganjur yang sedang marah. Ya paman, jawab Karebet. Cepat kau lepas pakaian prajurit itu, lalu ganti dengan pakaian yang biasa kau pakai, kata Ganjur. Ya paman, jawab Karebet. Karebet masuk ke dalam rumah, melepas pakaian prajurit Wira Tamtama, mengganti dengan pakaiannya sehari-hari, dan masih didengar suara pamannya menggeremang sendiri. Malam harinya, cahaya bulan masih cukup terang untuk menerangi halaman dalam Suranatan. Di halaman depan, di atas 2 buah dingklik, Ganjur duduk berdua dengan kemenakannya Karebet. Sebenarnya paman, aku memang sudah diangkat menjadi seorang prajurit Wira Tamtama, kata Karebet. Ah, kau memang suka bercanda Karebet, kata pamannya. Aku tidak bercanda paman, aku memang sudah menjadi seorang prajurit Wira Tamtama, kata Karebet.
Apakah ada penerimaan untuk menjadi prajurit baru? Tanya Ganjur. Tidak Paman, semua itu atas titah Kanjeng Sultan, karena aku di hutan Prawata membantu Kanjeng Sultan, kata Karebet. Membantu apa? Tanya Ganjur heran. Bermacam-macam Paman, membantu membawakan busur dan perlengkapan berburu, memanggul kijang hasil buruan, memotong daging kijang, memasak meladeni semua keperluan Kanjeng Sultan, kata Karebet. Begitu mudahnya? Tanya Ki Ganjur. Ya Paman, memang mudah, aku juga tidak tahu Paman, kenapa jadi mudah, limpahan kasih Kanjeng Sultan kepadaku besar sekali, kata Karebet. Keduanya beberapa saat terdiam dan melepas angan-angannya yang mengembara. Sudah malam, tidurlah Karebet, kau pasti lelah, kata Ganjur. Ya, Paman, sahut Karebet. Keduanya masuk ke dalam rumah, berbaring, dan tak lama keduanya terlelap ke alam mimpi. Waktu terus berjalan, malam gelap segera berlalu, seberkas cahaya merah muncul di bang wetan, burung pun berkicau menyambut pagi. Udara pagi yang segar, mengiringi langkah Karebet keluar dari dalam Suranatan menuju keraton untuk memulai tugas pertamanya sebagai seorang prajurit Wira Tamtama. Pagi yang cerah, secerah hati Karebet, yang mendapat perhatian yang besar dari Sultan Trenggana. Di pintu gerbang keraton, Karebet berbicara dengan prajurit penjaga pintu gerbang, lalu ia pun masuk ke keraton, berjalan menuju halaman di depan Sasana Sewaka, menunggu kedatangan Ki Lurah Wirya Sentika. Tidak usah menunggu lama, Ki Lurah Wirya Sentika terlihat masuk di halaman keraton dan berjalan menuju ruangan Wira Tamtama. Di ruangan, Karebet menghadap Ki Lurah Wirya, dan mulai diberitahu tentang tugas prajurit Wira Tamtama. Karebet, kata Lurah Wirya. Ya Ki Lurah, jawab Karebet sambil menunduk di hadapan Ki Lurah. Tugas utama Wira Tamtama adalah menjaga keselamatan Kanjeng Sultan dan keluarganya, kata Ki Lurah Wirya. Ya Ki Lurah. Termasuk pengamanan terhadap panti pusaka, ruangan untuk pasewakan di Sasana Sewaka, ruangan dalam keraton, ruang tidur Kanjeng Sultan, kesatrian maupun kaputren, kata Ki Lurah. Ya Ki Lurah. Kalau prajurit yang menjaga di pintu gerbang, penjaganya adalah dari pasukan Wira Braja, sebagai pengamanan lapis kedua, tetapi kalau diperlukan, bisa juga dari kesatuan Wira Tamtama, kata Lurah Wirya menjelaskan. Ya Ki Lurah. Latihan keprajuritan akan diadakan setiap pasaran pahing, beberapa kelompok mengadakan latihan keprajuritan secara bergantian, kata Lurah Wirya menjekaskan, dan mulai besok kau tidur di dalam lor, bersama dengan prajurit lainnya yang masih bujangan. Ya Ki Lurah. Ki Lurah Wirya Sentika bangkit dari duduknya dan berkata, mari Karebet, kutunjukkan tempat-tempat yang harus dijaga, yang menjadi tanggung jawab prajurit Wira Tamtama. Karebet berdiri, mengikuti Ki Lurah Wirya Sentika keluar dari ruangan, berjalan menuju ruang dalam, dan di depan ruang dalam, berdiri dua orang prajurit Wira Tamtama sedang berjaga. Pintu depan ini dijaga dua orang prajurit, di pintu belakang juga dijaga oleh dua orang prajurit, kata Ki Lurah. Lurah Wirya mengajak Karebet masuk ke ruang dalam ini kamar Kanjeng Sultan beserta Prameswari, dijaga oleh dua orang prajurit Wira Tamtama. Keduanya lalu berjalan ke arah kesatrian, di seberang pintu masuk kesatrian ada dua orang prajurit Wira Tamtama yang sedang berjaga. Ini kesatrian atau kaputran, penghuninya hanya laki-laki, mereka putra dan kerabat Sentana Kanjeng Sultan, kata Ki Lurah. Ketika Ki Lurah Wirya Sentika berada di depan pintu kesatrian, keluarlah seorang pemuda sebaya Karebet, dan ternyata Karebet pernah melihatnya ketika bersama-sama menghadap Kanjeng Sultan di ruang dalam. Orang itu, Arya Penangsang, memandang Ki Lurah dan Karebet berganti-ganti. Kau Lurah Wirya, kata Arya Penangsang. Ya Raden, kata Lurah Wirya Sentika. Dia prajurit Wira Tamtama yang baru. Tanya Arya Penangsang sambil tangannya menunjuk ke arah Karebet. Ya Raden, jawab Ki Lurah. Lalu kepada prajurit yang baru, Arya Penangsang bertanya, siapa namamu? Nama saya Karebet, Raden, jawab Karebet.
Arya Penangsang sekali lagi memandang Kilura Wirya dan Karebet sekilas, lalu Penangsang berjalan terus tanpa menghiraukan keduanya. Setelah Penangsang hilang dari pandangan, Kilura meneruskan pekerjaannya. Dari kesatrian, Kilura Wirya Sentika bersama Karebet berjalan menuju panti pusaka. Inilah, gedung pusaka, dijaga oleh 4 orang prajurit atau lurah, beserta seorang rangga atau seorang panji. Di sini tersimpan semua pusaka Kesultanan Demak, kata Kilurah. Di gedung pusaka, keduanya hanya lewat saja, mereka pun meneruskan langkahnya menuju Kaputren. Ini Kaputren, penghuninya hanya para perempuan, putri atau kerabat Sentana Kanjeng Sultan, kata Kilurah. Karebet melihat di seberang pintu Kaputren ada 2 orang prajurit yang sedang berjaga. Prajurit yang bertugas tidak berada di sebelah pintu Kaputren, tetapi di sini, di seberangnya, kata Kilura Wirya. Tapi yang tidak diketahui oleh Karebet, dari dalam Kaputren, dari belakang sebuah pintu yang tertutup di Kaputren, ada 2 pasang mata yang terus memperhatikan Karebet dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pintu di Kaputren dijaga oleh 2 orang prajurit Wira Tamtama, kata Kilura Wirya. Ya Kilurah, jawab Karebet tanpa mengetahui ada 2 pasang mata yang terus mengawasinya dari pintu Kaputren yang tertutup. Tak lama kemudian, Kilura Wirya Sentika dan Karebet berjalan meninggalkan Kaputren menuju ruang Wira Tamtama. Karebet, hari ini kau bertugas di depan ruang dalam, bersama 2 orang prajurit yang sudah ada, mulai hari ini kau magang di sana beberapa hari, kata Kilurah. Jangan lupa, mulai besok kau tidur di dalam lor, bersama para prajurit yang lain yang belum punya istri, nanti akan disiapkan sebuah amben untukmu, kata Kilurah. Terima kasih Kilurah, saya ke ruang dalam dulu, kata Jaka Tingkir. Karebet lalu bangkit menuju penjagaan di ruang dalam. Hari ini dia magang berjaga di ruang dalam, berjaga bersama 2 orang prajurit Wira Tamtama lainnya. Hari semakin siang, seorang prajurit berjalan dari depan ruang tidur Kanjeng Sultan, menuju prajurit penjaga dan berkata, Karebet, kau ditunggu Kanjeng Sultan di ruang dalam. Karebet terkejut, tidak menyangka dia akan dipanggil Kanjeng Sultan. Baik, aku ke sana sekarang, kata Karebet. Karebet segera berjalan menuju ruang dalam dan di depan ruangan Kanjeng Sultan, Karebet berhenti. Sesaat kemudian terdengar suara, masuklah Karebet. Karebet pun masuk ruangan, setelah menyembah, ia pun duduk bersila di depan Kanjeng Sultan. Kau masih magang di Wira Tamtama, Karebet? Tanya Sultan Trenggana. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Karebet. Karebet, kau bisa memijat. Pijat kakiku Karebet, supaya hilang lelahku kemarin, kata Sultan Trenggana. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Karebet. Karebet merasa heran, memijat kaki seorang sultan. Tidak setiap orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini, Karebet pun bergeser maju. Ini Karebet kakiku, tolong dipijat, kata Sultan Trenggana. Karebet pun mulai memegang dan memijit kaki Kanjeng Sultan, perlahan-lahan, tidak terlalu keras. Karebet merasa, begitu besar perhatian Sultan Trenggana kepadanya. Karebet, tahukah kau, kalau kau masih terhitung keponakanku? Nenekmu dan ayahku adalah kakak beradik. Tanya Kanjeng Sultan. Kasinggihan dalam, hamba tahu Kanjeng Sultan, Eyang Asmayawati adalah adik dari Eyang Patah, jawab Karebet. Ya, memang betul, Karebet, di mana kau belajar olah kanuragan? Tanya Kanjeng Sultan. Di desa Tingkir, hamba belajar ilmu perguruan pengging, Kanjeng Sultan, jawab Karebet. Siapa yang mengajarimu? Tanya Sultan Trenggana. Siwa Kebo Kanigara, Kanjeng Sultan, jawab Karebet. Di mana Ki Kebo Kanigara sekarang? Tanya Sultan Trenggana. Ampun Kanjeng Sultan, hamba tidak tahu, jawab Karebet. Ya, aku juga tidak tahu di mana Ki Kebo Kanigara sekarang, kata Sultan Trenggana membenarkan jawaban Karebet. Tangan Karebet masih tetap memijit kaki Kanjeng Sultan perlahan-lahan. Jadi ilmu kanuraganmu ilmu dari perguruan pengging? Tanya Sultan Trenggana. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Karebet.
Selain ilmu dari perguruan Pengging, kau berguru kemana lagi? Tanya Sultan Trenggana lagi. Karebet ragu-ragu untuk menjawab, tetapi akhirnya dia menjawab, Kasinggihan dalam Kanjeng Sultan, hamba pernah belajar di perguruan Sela, kata Karebet. Perguruan Sela yang dipimpin oleh Ki Ageng Sela yang mampu menangkap petir. Tanya Sultan Trenggana. Kasinggihan dalam Kanjeng Sultan, tetapi hamba belajar dengan putra Ki Ageng Sela, Nis dari Sela, kata Karebet. Nis dari Sela mempunyai kecepatan gerak yang luar biasa, dia bisa bergerak secepat gerak ayahnya, Ki Ageng Sela, lalu kau belajar kemana lagi? Tanya Sultan Trenggana. Karebet lama tak menjawab sehingga Kanjeng Sultan berkata, Karebet, kau pernah berguru kepada Ki Buyut Gunung Kelut. Kata Kanjeng Sultan. Karebet terkejut, pasti Kanjeng Sultan mengetahui karena mendengar suara Aji Senggara Macan di hutan Prawata, katanya dalam hati. Ki Buyut Gunung Kelut terkenal karena mempunyai Aji Senggara Macan yang bisa mempengaruhi keberanian seseorang, kata Sultan Trenggana. Senggara Macan adalah aji yang luar biasa, sama seperti aji gelap sayuta yang bisa membuat orang yang mendengar suaranya, keberaniannya menyusut tinggal sebesar menir, kata Kanjeng Sultan. Tetapi Sultan Trenggana ternyata punya keinginan untuk menguji kekuatan Karebet. Teringatlah Kanjeng Sultan akan cerita Tumenggung Gajah Birawak ketika mencoba kekuatan tangan Karebet yang ternyata bisa mengimbangi kekuatan tangan Ki Tumenggung. Tanpa diketahui Karebet, Kanjeng Sultan perlahan-lahan matek Aji Raga Jati, suatu aji untuk pertahanan, yang bisa membuat tubuh keras seperti kayu jati yang telah tua. Perlahan-lahan Aji Raga Jati disalurkan ke kaki yang sedang dipijit oleh Karebet. Karebet, pijatanmu kurang kuat, kau seorang laki-laki, kekuatan tanganmu hanya seperti kekuatan seorang perawan kencur, kau harus bisa memijat lebih kuat lagi, kata Sultan Trenggana. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Karebet, sambil lebih memperkuat pijatannya. Karebet, pijatanmu lemah seperti nenek-nenek yang sudah pikun, pijat yang lebih kuat lagi, cepat, kata Sultan Trenggana agak keras. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Karebet, dan Karebet adalah seorang anak muda yang cerdas, dia sudah bisa menduga maksud Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan hanya ingin tahu seberapa kuat jari tanganku, kata Karebet dalam hati. Perlahan-lahan Karebet matek aji tapak angin, sedikit demi sedikit kekuatan aji tapak angin tersalur ke tangan Karebet yang sedang memijat kaki Kanjeng Sultan. Sultan Trenggana betul-betul terkejut ketika kekuatan tangan Karebet, meskipun hanya sebuah sentuhan, mampu menembus pertahanan Aji Raga Jati. Yang dapat dilakukan Kanjeng Sultan adalah memperkuat pertahanan Aji Raga Jati, supaya kakinya tidak mengalami cedera. Bukan main Karebet, ternyata Aji Raga Jati bisa ditembus oleh anak kemarin sore, kata Sultan Trenggana. Karebet, yang kekuatannya tertahan oleh Aji Raga Jati, merasakan kaki Kanjeng Sultan sekeras kayu jati yang telah tua, maka sedikit demi sedikit ia memperkuat kekuatan Aji tapak angin. Bersambung. Keris